Jakarta dalam genggaman air, ancaman tenggelam, sebuah analisis ilmiah dan perlombaan melawan waktu. Jakarta, Desember 2025. Ibu kota negara Indonesia, Jakarta, kini berada di persimpangan kritis antara pembangunan yang masif dan ancaman lingkungan yang bersifat eksistensial. Kota yang menampung lebih dari 10 juta penduduk ini secara konsisten diidentifikasi oleh para peneliti global dan lembaga nasional seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai kota pesisir yang paling rentan terhadap bencana tenggelam. Prediksi terkemuka menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir Jakarta Utara dapat terendam permanen pada tahun 2050. Krisis ini merupakan hasil dari konvergensi dua kekuatan geologis dan klimatologis, namun dengan penekanan pada satu faktor dominan, penurunan permukaan tanah, land subsidence. Land subsidence, bencana geologis di bawah kaki ibu kota. Penurunan permukaan tanah adalah fenomena yang paling mematikan bagi Jakarta, yang lajunya berkali-kali lipat lebih cepat daripada kenaikan muka air laut global. Penyebab utama, eksploitasi akuifer berlebihan. Akar masalah utama adalah penyalahgunaan dan eksploitasi air tanah, akuifer, yang masif dan tidak terkendali. Selama beberapa dekade, penggunaan air tanah, baik oleh rumah tangga, industri, maupun pengembang properti, jauh melebihi kemampuan alam untuk mengisi ulang. Mekanisme bencana. Ketika air disedot keluar dari akuifer di bawah lapisan sedimen Jakarta, tekanan air di dalam pori-pori tanah, tekanan por, akan berkurang. Lapisan tanah di atasnya yang tersusun dari endapan aluvial muda yang sangat lunak, kehilangan daya dukung. Akibatnya, lapisan tanah dan batuan memadat, mengerut, dan ambles. Data dan laju amblesan yang mengkhawatirkan. Data ilmiah menunjukkan kecepatan amblesan yang luar biasa. Historis dan puncak, di wilayah terparah seperti Muara Angke, Peluit, dan Cilincing, laju penurunan tanah pernah mencapai puncaknya hingga 17 cm, bahkan 25 cm per tahun pada dekade-dekade sebelumnya. Kondisi kontemporer, meskipun terjadi sedikit perlambatan berkat penertiban, laju penurunan tanah rata-rata di Jakarta tetap signifikan, diperkirakan antara 1 cm hingga 10 cm per tahun di berbagai lokasi. Dampak nyata, laju yang tinggi ini telah menyebabkan sekitar 40 hingga 50% wilayah Jakarta Utara saat ini berada di bawah permukaan laut ketika terjadi pasang tinggi high tide. Kerusakan terlihat jelas pada infrastruktur pelabuhan, jalanan, dan retakan pada tanggul existing. Faktor geologis dan beban urban. Jakarta dibangun di atas dataran rendah Jakarta yang tersusun dari endapan aluvial, sedimen lumpur, lempeng, dan pasir yang secara alami rentan terhadap pemadatan, consolidation. Beban dari pembangunan perkotaan yang padat, termasuk gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur beton yang luas, menambah tekanan signifikan pada lapisan tanah yang labil ini mempercepat proses amblesan. Kenaikan muka air laut memperparah intrusif. Faktor kedua yang memperburuk keadaan adalah kenaikan muka air laut, sea level rise atau SLR, akibat pemanasan global. Walaupun laju kenaikan air laut jauh lebih lambat daripada land subsidence, dampak gabungan keduanya sangat fatal. Banjir rob yang meluas. SLR meningkatkan frekuensi dan jangkauan banjir rob, banjir akibat air pasang. Air laut semakin mudah merangsek ke daratan yang permukaannya sudah ambles. Kegagalan sistem drainase. Ketinggian air laut yang meningkat dan daratan yang menurun membuat sungai-sungai Jakarta sulit atau bahkan mustahil mengalirkan air ke laut secara gravitasi. Hal ini menyebabkan air hujan dan air sungai terperangkap di daratan, memicu banjir yang parah dan berkepanjangan. Intrusi air asin. Penurunan tanah juga mempercepat intrusi air laut ke dalam akuifer. Air tanah yang tadinya segar menjadi payau atau asin, sehingga tidak bisa lagi dikonsumsi, mendorong lebih banyak orang menyedot air dari lapisan akuifer yang lebih dalam yang justru semakin mempercepat amblesan. 3. Proyeksi bencana dan konsekuensi multidimensi. Batas waktu kritis.
Berdasarkan pemodelan ilmiah, zona berisiko paling tinggi adalah Jakarta Utara. Diproyeksikan bahwa tanpa pertahanan yang memadai, total area sekitar 160 hingga 200 km persegi di Jakarta akan terendam secara permanen pada tahun 2050, berdampak langsung pada jutaan jiwa. B. Dampak sosioekonomi dan infrastruktur. Konsekuensi dari tenggelamnya Jakarta akan bersifat katastrofik. Krisis ekonomi nasional, sebagian besar infrastruktur penting negara, termasuk pelabuhan Tanjung Priok, kawasan industri, dan pusat bisnis berada di zona risiko tinggi. Kerugian aset fisik dan kelumpuhan operasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Bencana kemanusiaan, jutaan warga akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, memicu gelombang pengungsi iklim dan krisis sosial yang besar. Kelumpuhan sistem air, rusaknya instalasi air bersih dan sanitasi, serta kontaminasi total sumber air tanah akan menciptakan krisis air bersih yang tidak terhindarkan di seluruh kota. 4. Strategi mitigasi pemerintah, pertahanan, dan transformasi. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah besar mengacu pada solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. A. Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Ini adalah strategi pertahanan fisik utama yang terbagi menjadi dua fase. Fase Quick Win, fokus pada percepatan penguatan dan peninggian tanggul pantai existing sekitar 30 km di sepanjang garis pantai Jakarta Utara untuk melindungi area kritis dari rob saat ini. Fase jangka panjang, Outer Sea Dike atau Tanggul Garuda. Rencana pembangunan tanggul raksasa di lepas pantai Teluk Jakarta. Fungsi utamanya adalah isolasi Teluk Jakarta dari laut lepas. Bagian dalam tanggul akan diubah menjadi waduk air tawar raksasa, menampung air dari 13 sungai Jakarta, mencegah intrusi air laut, dan menyediakan sumber air baku setelah melalui proses pemurnian. Proyek ini sangat mahal dan kompleks, dengan estimasi biaya mencapai puluhan miliar dolar AS. B. Solusi hulu, regulasi air tanah yang agresif. Para ahli menegaskan bahwa tanggul hanyalah pertahanan. Solusi sesungguhnya adalah menghentikan land subsidence, yang berarti menghentikan eksploitasi air tanah. Peningkatan cakupan air perpipaan. Fokus utama adalah memperluas dan meningkatkan kualitas layanan air perpipaan (PDAM) hingga mencapai 100% cakupan, memaksa industri dan rumah tangga beralih dari air tanah ke air permukaan. Penegakan regulasi. Penertiban dan penerapan sanksi hukum yang sangat ketat terhadap pengguna air tanah ilegal, terutama oleh pihak korporasi. C. Dekompresi melalui pemindahan IKN. Keputusan memindahkan ibu kota negara IKN ke Nusantara, Kalimantan Timur merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban multisistem di Jakarta. Meskipun bukan solusi langsung untuk tenggelam, pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi tekanan demografi, beban infrastruktur, dan kebutuhan eksploitasi sumber daya yang selama ini menjadi pemicu utama amblesan. C. Keberlangsungan Jakarta. Keberlangsungan Jakarta di masa depan sangat bergantung pada sinergi antara pertahanan fisik yang masif, perubahan total dalam tata kelola sumber daya air, dan transformasi menyeluruh dalam perencanaan kota yang tangguh terhadap iklim.